Alhamdulillah, kita puji kita panjatkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam yang sangat mulia ini, pada waktu yang sangat mulia ini, pada bulan yang sangat mulia ini, kita sama-sama dikumpulkan di tempat yang sangat mulia ini, di masjid yang sangat kita cintai ini, untuk sama-sama kita berkumpul di dalam satu acara, yakni pembacaan maulid ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kitanya matar bulan malam ini, ya Allah. Salawat dan salam tak lupa selalu kita panjatkan dengan takzim kepada junjungan kita Nabi Syafi' wal Musyaffa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan di tempat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahan kita, memberikan kita umur panjang, sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan-bulan maulid di tahun-tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti berikan kita syafaat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Yang ulun muliakan para habaib, yang ulun muliakan para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah tim pembaca maulid Al-Habsyi di masjid yang sangat mulia ini. Tadi sudah kita lalui pembacaan maulid kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Maulid yang kita baca, baik kita membaca itu hadir hati kita, ingat hati kita atau baik maulid yang kita baca itu kita paham atau kada paham apa maksud tujuannya. Kadang-kadang maulid itu kita kada paham membacanya, tapi insyaallah akan diberi Tuhan pahala. Amin Allahumma. Dan Allah akan memberikan kita kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkat kita ini ketujuh membaca maulid, berkat kita ini ketujuh berkumpul membaca salawat lawan Nabi, insyaallah Allah berikan dalam hati kita tumbuh cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mustahil kita ini dikatakan cinta kepada Nabi kalau kita kada senang membaca maulid beliau. Mustahil kita ini bisa dikatakan cinta kepada Nabi kalau kita selalu lupa kepada Nabi, kada ingat lawan sidin. Mustahil kita ini mengaku cinta kepada Nabi, tapi lidah kita tidak gunakan untuk memuji beliau. Lidah kita tidak kita gunakan untuk membaca salawat dan salam kepada beliau. Nah, alhamdulillah, semunyaan ulun sebutkan tadi kita gawe pada malam ini. Kita membaca riwayat hidup Nabi, kita baca kitab maulid. Kita membaca maulid, insyaallah Allah tanamkan dalam hati kita cinta lawan Nabi. Kita membaca maulid tandanya kita ingat mengganang lawan Nabi. Kita baca maulid, insyaallah kita tidak akan melupakan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita sedang duduk di majlis maulid, insyaallah berapa salawat, berapa ucapan salam, insyaallah selalu akan kita sampaikan, kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Syafi' wal Musyaffa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang ulun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, majlis maulid di masjid yang sangat kita cintai ini. Tiap malam insyaallah kita hadir maulid selama ada undangan. Enggak ada undangan, enggak ada kiau, jangan datang juga ya Allah. Jadi setiap malam di mana-mana desa, di mana-mana kampung mengadakan peringatan maulid. Baik di kampung-kampung yang berada di tengah kota kampungnya atau kampungnya berada di ujung-ujung. Nah, itu semuanyaan penduduk kampungnya ketujuh alhamdulillah mengadakan peringatan maulid.
Peringatan Maulid ini bertujuan tadi ulun untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tapi jangan sampai ingat situ aja. Kita mengaku cinta lawan Nabi, Ikam mengaku cinta lawan Nabi, jadinya aku cinta lawan Nabi. Buktinya apa? Hakun kada tulak ke Maulid, kada hakun. Nah itu belum bujuran cintanya lawan Nabi. Sebab pada ketujuh membaca Maulid. Ikam cintakah lawan Nabi? Kita menakuni kawan, aku cinta jadinya lawan Nabi. Ikam berapa kali bersalawat lawan Nabi? Kadidaya aku kadinya kada suah bersalawat. Ikam dusta cinta lawan Nabi. Takuni kawan nang saiko, ikam cinta kada lawan Nabi? Iya, jadinya aku cinta lawan Nabi. Ditakuni ikam maulah menghidupakan sunnah-sunnah Nabi, ikam maulah menggawe sunnah-sunnah, memakai sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan ikam. Ada tahu jadinya mana sunnah, mana wajib. Ini masih belum dikatakan bujuran cinta lawan Nabi. Sebab kita mengaku cinta lawan Nabi itu mesti dibuktikan. Buktinya apa? Kalau kita mengaku cinta lawan Nabi, kita senang menghidupkan, mengamalkan, melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah Nabi ada sunnah yang muakkad, ada sunnah yang dikuatkan, ada sunnah yang gairu muakkad, yang kada dikuatkan. Contoh sunnah-sunnah yang muakkad umpamanya sunnah yang mudah aja, sunnah yang gampang aja, yang nyaman aja digawe, yang mudah aja nih sunnah digawe apa? Kita melaksanakan sembahyang sunnah qabliyah dan ba'diyah. Ini salah satu amalan sunnah muakkad daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kita ambil contoh sembahyang maghrib itu setelahnya ada namanya sembahyang sunnah ba'diyah maghrib. Ini namanya sunnah muakkad. Ada lagi setelah kita mengerjakan sholat isya, kita dianjurkan melaksanakan satu sunnah Nabi, yakni salat sunnah ba'diyah isya. Ini namanya salat sunnah ba'diyah isya juga hukumnya sunnah muakkad. Nah tinggal kita ini bertanya-tanya kepada diri kita masing-masing, kita sudahkah melaksanakan sunnah baginda Nabi kita Muhammad SAW? Sembahyang sunnah ba'diyah isya, ini ba'diyah isya hukumnya sunnah muakkad. Mudah-mudahan kita kada meninggal lagi, kada meninggalkan ini salah satu amalan daripada sudah nang nyaman julun, nang gampang kita menggawinya. Sebab setiap sunnah itu jadi Imam Ghazali ada manfaatnya, ada maslahatnya, ada kebahagiaan dalam sunnah itu kalau kita laksanakan insyaallah. Nah begitu juga perbuatan yang dibenci Nabi, apalagi perbuatan itu diharapkan oleh Nabi, itu pasti perbuatan itu ada mudaratnya. Mesti kita tinggalkan kalau bisa. Nah di antara sunnah Nabi, selain kita melaksanakan salat sunnah ba'diyah isya umpamanya, kita melaksanakan sembahyang sunnah duha. Ini sunnah Nabi. Sebab mungkin kita ini kalau hadir undangan, kalau tulak undang maulid nyaman aja, gampang aja. Tapi apakah kita ini bisa melaksanakan, menggawe daripada amalan-amalan sunnah baginda Nabi, walaupun sunnahnya itu mudah, julun, nyaman aja. Di antara sunnah Nabi lagi kita ambil sembahyang sunnah aja. Ini menggawe sembahyang witir tiap malam. Nah ulun kada tahu piannya sembahyang witir kada tiap malam, tapi husnuzan insyaallah pian menggawe. Jadi lalakian, babinian. Dalam mazhab kita Syafi'i sembahyang witir tiap malam hukumnya sunnah muakkad. Man ahya sunnati faqad ahabbani Nabi. Siapa menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku, menggawi sunnahku, dia telah membuktikan cintanya kepadaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, sembahyang witir ini dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya sunnah muakkad. Waktunya apabila setelah kita mengerjakan sembahyang isya. Nah, penting isya sudah. Sunnah imbah itu menggawe ba'diyah kah? Imbah ba'diyah hanya gawe sembahyang sunnah, namanya adalah sembahyang sunnah witir. Ini hukumnya sunnah muakkad.
Kenapa sembahyang witir ini sunnah muakkad dalam mazhab Syafi'i? Sebab Nabi kita banyak hadis yang menyebutkan, menjelaskan tentang keutamaan sembahyang witir. Ujar Nabi dalam hadis sahih, al-witru hakun. Sembahyang witir itu mesti dilaksanakan. Sembahyang witir itu ditekankan untuk menggawe. Paman lam yutir minna, siapa umatku pada sembahyang witir tiap malam, maka bukan termasuk golonganku. Naudzubil. Jadi kalau kita hendak menyenangkan hati Nabi, kalau kita hendak mengamalkan perintah Nabi, gawe sunnah-sunnah sidin, walau nang mudah, walau nang nyaman. Di antaranya sebagian ulun sebutakan tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah peringatan Maulid di masjid yang kita cintai. Apa nama masjidnya nih di sini? Ya satu kali sini, Darul Ibadah. Berarti masjidnya ini apa? Tempat kita melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah. Di antara ibadah yang paling abdal kita melaksanakan salat 5 waktu. Sembahyangnya kalau bukan kampung sini sembahyangnya kalau maghrib sembahyang, isya sembahyang, subuh yang ada juga katujuh tulak undangan maulid sembahyang kada. Luput itu ya Allah leh. Sembahyang wajib, tulak maulid hukumnya sunnah aja. Kenapa kita melalayakan nang wajib menggawe nang sunnah kada pas juga. Mestinya nang wajib utamakan, mestinya nang wajib bujur-bujur digawe dulu. Nang wajib dulu dipenuhi. Setelah kita menunaikan ibadah wajib, nah hanya kita melaksanakan ibadah sunnah. Nah, itu nang dari Nabi itu. Kita namanya sembahyang wajib banyak keadaan, kayaknya sembahyang sunnah dulu. Bayar keadaan dulu, gawe sembahyang keadaan. Hanya kita melaksanakan sembahyang sunnah. Nah, peringatan Maulid tahun demi tahun kita gawe. Peringatan Maulid minggu demi minggu kita laksanakan. Jadi di kampung-kampung tuh ada yang mengadakan peringatan Maulid, ada yang tiap minggu. Mungkin di sini lo yakin di kampung ini tiap minggu mengadakan pembacaan Maulid. Kalau lah ada yang mengadakan bacaan Maulid sebulan sekali. Ada yang mengadakan bacaan Maulid setahun sekali. Ada juga yang kada hakun membaca Maulid. Contohnya kayak bubuan kaum Salafi, Muhammadiyah. Mereka apa? Kada hendak melaksanakan Maulid, kada hendak mengadakan peringatan Maulid. Sebab mereka mengatakan peringatan Maulid ini hukumnya bid'ah, berdosa digawe, sesat lagi menyesatkan. Nah, itu pendapat mereka. Silahkan mereka menggawe. Yang penting kita juga punya ada dalil, kita punya ada landasan mengadakan peringatan Maulid. Kenapa peringatan Maulid ini dianggap oleh Syekh Abu Samah, di antaranya Imam Nawawi dan lain sebagainya, beliau mengatakan hukum mengadakan peringatan Maulid ini hukumnya adalah bid'ah nang bagus, bid'ah nang baik, bid'ah nang dipuji, dianggap baik saja bagus. Kenapa? Sebab dalam peringatan Maulid ini kita berkumpulan di masjid, bagus kada? Bagus kada berkumpulan di masjid? Baik, berkumpulan di masjid. Asal jangan bedong-dutan di masjid, ya Allah, ada boleh bedong-dutan. Asal jangan main badung di masjid, ya Allah, ada bagus main badung. Asal jangan main judi online di masjid, kada bagus juga main judi lain tempatnya di gardu aja nih tuh. Cocok di masjid melaksanakan ibadah. Lagi masjid kita namanya adalah nama tadi Darul Ibadah. Tempat kita melaksanakan ibadah. Di masjid ini khusus untuk ibadah aja Nabi, untuk taat kepada Allah. Nah, dalam peringatan Maulid kita duduk perkumpulan di masjid satu. Yang kedua, dalam peringatan Maulid kalau kita membaca Maulid jadi masjid, kita waktu awal masuk ke masjid duduk niat kita i'tikaf di masjid. Wa itu ana atakifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi. Insyaallah kalau kita masuk masjid niat i'tikaf, maka kita walau kada beribadah itu kada menggawe napa-napa, tapi sebelumnya sudah niat i'tikaf di awal masuk masjid, insyaallah mendapatkan pahala duduk kita di tempat yang mulia. Nah, yang ketiga dalam peringatan Maulid dibaca riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita membaca riwayat hidup Nabi? Sebab Nabi itu sidin dikisahkan Tuhan
tentang kisah-kisah nabi-nabi yang dulu. Coba kita lihat di Quran 30 juz. Di situ ada kisah Nabi Adam, ada kada? Ada kisah Nabi Adam kada? Mengantukkan kan yang menyahut. Di dalam Al-Quran 30 juz ada kada kisah Nabi Adam? Di dalam Al-Quran 30 juz ada kisah Nabi Nuh kada? Ada kisah Nabi Musa kada? Ada kisah Nabi Isa kada? Ada kisah Nabi Yusuf kada? Kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Daud, kisah Nabi-Nabi dahulu dikisahkan Tuhan. Tujuannya apa? Wa kullun naqussu 'alaika min anba'ir rusul linusabbitu bihi fuqadak. Ujar Tuhan, wahai Nabi Muhammad, kami kisahkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad kisah nabi-nabi yang sebelum engkau. Tujuannya apa? Supaya memperkuat hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya Nabi ini kadang-kadang kan dakwah itu banyak tantangannya. Nabi itu dakwah kadang-kadang banyak nang menghina, banyak waktu berdakwah itu banyak nang mencela, menghina, menyambati, menuduh Nabi kita dengan tuduhan-tuduhan yang kada bagus. Jadi dikisahkan kisah nabi-nabi dahulu supaya memperkuat hati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya menyenangkan hati baginda Nabi kita Muhammad sallam, supaya memperkuat hati Nabi kita Muhammad sallam. Nah, kalau Nabi kita hanya manusia yang sudah utama, manusia yang sudah hebat, manusia yang paling dikasihi, dicintai Allah, dikisahkan Tuhan tentang kisah nabi-nabi dahulu, apalagi kita ini umatnya sangat berhajat untuk mendengarkan kisah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kita ini sangat butuh untuk mendengarkan kisah baginda Nabi. Nah, kisah baginda Nabi ini kadang-kadang kita kan ditemukan di buku-buku, kita kan ditemukan di HP, tapi bisa kita temukan dalam kitab-kitab maulid. Jadi kalau kita Nabi dikisahkan Tuhan tentang kisah nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi yang sebelum beliau diutus, itu untuk memperkuat hati Nabi. Nabi dikisahkan tentang riwayat hidup nabi-nabi yang dulu. Apalagi kita umatnya sangat butuh kepada kisah-kisah yang penuh tauladan, kisah-kisah yang baik, kisah-kisah hikmah. Yang di situ dikisahkan tentang sosok manusia yang paling abdal, manusia yang sangat dicintai Allah, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya Nabi kita itu dikatakan oleh para ulama adalah abdul khalqi alal itlaq, paling abdal makhluk, paling utama makhluk, sepaling baik makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini siapa? Baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ini keyakinan kita ahli sunnah wal. Jadi keyakinan kita ahli sunnah jamaah Nabi manusia yang paling abdal, manusia yang paling utama, manusia yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Nabi itu belum ada di dunia ini, Allah sudah lebih dahulu menciptakan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur Nabi itu diciptakan Allah sebelum Nabi kita itu ada ke dunia. Dan Allah mengagumi Nabi Muhammad ini, walaupun Tuhan yang menciptakan Nabi, walaupun Tuhan yang menciptakan Nur Muhammad, tapi Allah mengagumi ciptaannya. Nah, Allah kagumi ciptaannya cuma satu-satunya di dalam dunia ini adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Allah kada memandang dunia dan isinya. Allah kada memandang 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah kada memandang selain Nabi. Yang dipandang Tuhan yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam maulid tiba, kita kutip sedikit lah, kebetulan tak bawa tadi. Dalam maulid tiba di sini daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dalam maulid tiba, biar silahkan periksa ada di sini. Ujar Nabi, kuntu nuran baina yadillah azza wa jalla qabla yakhluqa Adam bi alfain am. Nah, ujar Nabi, sebelum aku ada di dunia, sebelum aku diciptakan ke alam dunia, aku ini adalah wujudku berupa nur di hadapan Tuhan.
Berapa nur Nabi itu diciptakan Tuhan sebelum Nabi Adam? 2000 tahun. Lawas kan ada 2000 tahun toh. Lawas. Kita aja apa? Kita aja hidup di dunia 50 tahun asal lawas sudah leh. 50 tahun aja kan berapa umur nanti maulidnya paling 30 lebih oleh 40-an paling tua ya kalau nang di sebelah sini mungkin tak tua lagi 50 lebih lah 60 ya. 60 ya Allah. Kita aja umat Nabi umurnya pendek, umur umatku aja Nabi antara 60 sampai 70 asal awas sudah hidup. Waktu jalan cukup cepat, detik demi detik, menit demi menit kita lalui jam demi jam. Ini kalau kada hilang pada tahun ini bertemuan, mudah-mudahan tahun ini belum bertemuan pula di sini ya Allah. Jadi waktu ini berjalan semakin cepat, makin mendekati kiamat, makin cepat waktu ini berjalan. Ada perasaan malam, imbah malam subuh, imbah subuh siang, kemarian malam pulang ya kalau leh. Malam besok pemulutan pulang ke sini kada ya kalau malam ini aja matar bulan ya kalau. Malam besok ada juga di sebagian kampung matar bulan. Ini apa? Tanda kita agung baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nabi, aku sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, aku ini berupa cahaya diciptakan Tuhan. Berapa cahaya Nabi diciptakan Tuhan? Di dalam Maulid tiba sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, wujud Nabi Adam, Nabi itu berupa cahaya 2000 tahun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hujan kah? Ada belum? Bayangin aja. Hah? Bangun masuk bebinian duduk di belakang sini kau esok oleh masuk ke bebinian kada. Di situ aja kecuali hujan leh. Atau kita satu kan cukup kah? Belum habis leh. Jadi Nabi itu nur sidin, cahaya sidin diciptakan Tuhan di hadapan Allah 2000 tahun sebelum dicipta Nabi Adam alaihissalam. Yusabbihullah dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu bitasbihihi. Nah, nur itu di hadapan Tuhan apa fungsinya diciptakan? Bertasbih, membaca tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu sebelum tercipta ke dunia, nur sidin di hadapan Tuhan bertasbih. Dan wabil malaikatu bitasbih, dan malaikat mengumpati tasbih diucapkan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi itu bertasbih lawan Tuhan, malaikat pun bertasbih sama tasbih yang diucapkan oleh kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma khalaqallah Adam audaikan nur fitinatihi. Manakala Allah menciptakan Nabi Adam, awal-awal makhluk yang diciptakan Tuhan, makhluk yang berjasad bertubuh kayak kita bertangan berbetis nih, adalah Nabi Adam alaihis. Manakala Allah menciptakan Nabi Adam, ini dalam Maulid dibalah, Allah titipkan nur Nabi itu di dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam. Ada mengatakan di dahi Nabi Adam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi nur itu supaya kayaknya jadi manusia dititipkan setelah Allah menciptakan Nabi Adam, diandak di dahi Nabi Adam. Nabi Adam dicipta dari tanah lihat ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi sambungan hadis itu napa fa'ahbatani Allah azza wa jalla ila al-ardi bi zahri Adam. Manakala Nabi Adam itu turun ke dunia, maka aku pun turun ke dunia. Karena apa? Nur Nabi itu diletakkan Tuhan di jasad di tubuh Nabi Adam alaihis salam. Imbah di tubuh Nabi Adam, nur Nabi itu berpindah kepada anak Nabi Adam, yaitu Nabi Sis alaihis salam. Nah, berpindah aja nur Nabi itu dari Nabi Adam ke Nabi Sis, anak Sidin. Dari Nabi Sis wahamalani fisapinah fisul binuh, kemudian berpindah pulang nur Nabi itu dalam sulbi Nabi Nuh alaihis salam. Nah, imbah itu pulang, imbah berpindah kan Nabi yang paling awal kalau Nabi Adam, berpindah dari Nabi Adam ke anaknya, berpindah dari anak Nabi Adam ke Nabi Nuh, berpindah pulang dari Nabi Nuh kepada anak-anaknya. Nang mereka itu mukmin, beriman lawan Tuhan, ahli ibadah semuanyaan, manusia-manusia pilihan nang dititipkan nur Nabi kita Muhammad SAW.
Wa ja'alani fi sulbi Khalil Ibrahim alaihi salam. Makanya Nabi Nuh selamat daripada banjir bandang. Banjir bandang tahulah pian. Banjir bandang tahulah. Jadi alam dunia ini dipenuhi dengan banjir genang, angin topan, banjir genang. Dalam dunia ini di zaman Nabi Nuh itu Nabi Nuh selamat. Kenapa? Berkat ada nur Nabi kita dalam tubuh Nabi Nuh alaihi salam. Lalu ujar Nabi setelah dari Nabi Nuh, nur itu nur Nabi berpindah dalam sulbi kekasih Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dilemparkan di api. Nabi Ibrahim dilemparkan di api, tabakal awak sidin lah, ada. Hangit tak tubuh sidin, ada. Dibakar di api, Nabi Ibrahim luka lah. Kenapa sidin selamat Nabi Ibrahim waktu dilempar ke api? Dalam sulbi Nabi Ibrahim alaihissalam ada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menyebutkan dalam hadis Maulid Tiba ini nur sidin sebagian-sebagian. Imbah dari Nabi Ibrahim, makanya Nabi Ibrahim waktu dilempar ke api kada terbakar awak sidin, selamat. Kada apa-apa, kada baju sidin aja kada hangit, selamat sidin malahan kedinginan di api. Kenapa waktu dilempar ke api kedinginan? Karena dalam tubuh sidin ada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imbah dari Nabi Ibrahim berpindah nur Nabi kepada siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Terus ke bawah sampai karena Allah kepada Sayyidina Abdul Muttalib kai Nabi, terus kepada Abdullah abahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan dalam hadis itu bahwasanya ketika Abdullah siapa? Abdullah ayahnya Nabi. Abdul Muttalib kayak Nabi punya anak namanya Abdullah. Abdullah abahnya Nabi ini tampan, bungas, ganteng. Biasanya apa bungas? Saleh, abahnya Nabi. Kalau nabinya bungas lagi, Bang. Abah sidin bungas. Ya kayak itu juga bila mamanya bungas, abahnya bungas, anaknya bungas. Minimal ikong bungas ya Allah, mamanya kan bungas, abahnya tapi bungas, insyaallah anak bagus saja lah, mahanya enak ya Allah. Nah Abdullah bungas, abahnya Nabi tampan. Kenapa? Karena ada nur Nabi di tubuh sidin. Jadi bebinian Makkah tuh setiap perempuan Makkah dikatakan ada punya lubang. Ada punya lubang desan melihat Abdullah kalau lewat. Nah, karena tampannya Abdullah, bungasnya Abdullah, abahnya Nabi ini, bebinian Makkah tuh bila Abdullah lewat, menjenguk di lubang, hendak melihat ketampanan wajah Sayyidina Abdullah, abahnya Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Banyak juga bebinian bertawar minta kawin nih, karena sidin bungas pada artis nang di TV itu di medsos itu ya kalau lah di medsos itu artis banyak kalau bungasnya di TV ya kalau sekali kepada di TV tapi bungas juga sekalinya ya kalau di TV itu ketahuan kalau jerawatnya ada kelihatan ya kalau muhanya pindah ada beresik ada kelihatannya pindah bungas saya ya kalau ini hati-hati pian di medsos tuh. Cari jodoh ya kalau di medsos dipanjang beginian, umur 25 itu fotonya umur 25 tahun. Wah ini umurnya 50 ya kalau main beginiannya umur 25 foto 25 tahun telah lewat dipanjang di medsos main. Bah didatangi anak kejadian saya umur 50. Halalinya. Ya hati-hati pian cari jodoh, cari laki, cari bini di medsos jangan baik bertemuan langsung ya Allah. Jangan lihat di foto aja. Foto itu bisa menipu ya Allah. Jangan dulu foto video. Banyak tuh kejadian sudah pian nang tipu anak kawin nggak dijadi. Padahal sudah bapak patuhan di medsos ya Allah anak kejadian sudah. Jadi sangat tampannya Abdullah sehingga bertawar bebinian minta kawin ini kan apa karena di tubuh Abdullah ada memuat nur Nabi kita Muhammad SAW. Nah setelah Abdullah ini umur sekitar 20-an aja kawin lawan ibunda Nabi namanya adalah Siti Aminah ibunya Nabi. Jadi setelah kawin nikah nih kayak kita juga abah ibunya Nabi kayaknya Nabi itu kadang melakukan zina semuanyaan mereka itu melangsungkan pernikahan kawin semuanyaan abah Nabi ibu Nabi nikah kawin kain Nabi
kawin nikah. Datuk Nabi sama Khadijah melakukan zina di nasab suci baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita itu nasab suci Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin. Semuanyaan nasab Datuk Nabi itu semuanyaan mereka beragama Islam, mereka mukmin, ahli ibadah, taat kepada Allah. Tapi hebatnya Nabi ini Abdullah abahnya Nabi nih setelah nikah kawin lawan si Aminah, malamnya bulan madu. Kalau itu bulan madunya Abdullah itu apa? Untuk menitipkan nur Nabi kita di rahim Siti Aminah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kadang ayanan kita pengantin nang tahu aja kalau pian hanya kawin tuh ya Allah lah. Minum obat kuat macam-macam ya Allah pengantin leh. Menjamu dulu istri MJ dan lain sebagainya kada. Ini Abdullah kawin sama Siti Aminah bulan madu sekali malam tuh aja. Bulan madunya pun untuk apa? Untuk menitip nur Nabi yang ada di tubuh Abdullah untuk dititip di rahim Siti Aminah alaihi salam. Sudah berhubungan, sudah Nabi berada di rahim Siti Aminah. Paginya Sayyidina Abdullah abahnya Nabi nih minta izin lawan Siti Aminah bininya hendak tulak berdagang ke negeri Syam. Di tengah jalan beliau wafat. Jadi sekali aja hebatnya Nabi ini dijaga Tuhan daripada segala celah. Kalau kita pengantin hanyar tuh ya Allah pengantin hanyar tuh ya Allah pagi mandi basah ya Allah, malam mau jumpa mandi basah. Mau jumpa mandi basah tuh mandi basah ya Allah. Ada pasti jumpa kumpul mandi basah ya Allah. Mandi itu basah ya Allah pengantin hanyar tuh ada siang mandi basah ulang. Nah, penjamin Tuhan sama mandi nenek. Ya Allah, biasa mandi. Ya, atau mandi lagiannya ya Allah. Ada apa ya? Ulah. Sudah meninggal Sayyidina Abdullah setelah melakukan pernikahan dengan Siti Aminah ibu jalanan meninggal. Dikuburkan Sayyidina Abdullah abahnya Nabi itu di Madinah. Kemudian Sayyidina Sidin beridah pakai kerudung karena iddah wafat berkabung kematian suami. Di rumah bagian Sidin berapa beginian tuh bila mati laki berkabung masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Di rumah aja bagian kada kemana-mana, kada boleh bertamu lelakian, kada boleh kemana-mana, kada boleh menerima lelakian hendak lawannya kaina boleh setelah 4 bulan 10 hari iddah bebinian kematian suami. Tapi Masya Allah setelah malam pertama berhubungan dengan Sayyidina Abdullah, Siti Aminah nih, Abdullah abahnya Nabi meninggal, Siti Aminah alhamdulillah mengalami hamil. Karena hubungan Sayyidina Abdullah dengan Siti Aminah ibunda Nabi tadi cuma sekali hubungan aja, hendak menitipkan nur Nabi di rahim Siti Aminah. Kemudian Siti Aminah hamil. Hamil itu biasa kita napa di kampung nih betianan betianan. Ibu-ibu suah kada betianan nih, nang di luar situ. Betianan suah kada. Man besi anak ketahuan tuh suah benan ya Allah, betianan hamil. Berapa bulan Siti Aminah mengandung Nabi? Dalam kitab-kitab Maulid dikatakan Siti Aminah ini hamil mengandung Nabi selama 9 bulan juga. Kayak kita biasa berbinian. 9 bulan Nabi seminggu mojo ya Allah, 9 bulan Nabi setengah bulan jabidan. Bila berpuluh-puluh bulan kan enak juga jadi dokternya ini dibalah anunya. Siti Aminah sama kayak beginian biasa mengandung Nabi, hamil Nabi itu 9 bulan. Tapi Masya Allah Sidin apa? Waktu hamil Nabi la tajidilahu sikalan wala ilala. Sidin kada merasakan buyuh, kada merasakan lapah, kada merasakan mengidam. Sebabnya tuh bila benan kada mengidam ya Allah lah. Ada mengidam tahu lagi mana tahu mengidam. Mengidam itu apa? Montong ini kada hendak makan nasi tapi hendak makan yang masam-masam ya Allah mengidam ya Allah deh. Makan asam mantah. Makan apa lagi kasturi mantah. Kadida bang kasturi mantah nih lain musimnya ya Allah. Ada kan nek? Kadida kalau caranya disupe kena. Kalau ada ini pindah mengantuk sudah. Ada awal ada dia noe. Pindah masam-masam atau jauh makan tapi mau. Ada juga binian kada mau mangidam nih kada mau makan sampai beimpus pak beimpus. Kada mau makan, kada mau makan buah mau tapi terpaksa diimpus bidan karena untuk menambah tenaga sebab kekurangan gizi makanan kada mau hantar makan nasi bisa muntah kalau ya Allah lah. Nah itu tapi Masya Allah Siti Aminah nih perempuan pilihan inya mengandung Nabi selama 9 bulan kada mengalami mengidam
kada merasakan uyuh, kada merasakan lapah, kayak bebinian biasa sama kayak bebinian kada betianem tuh kada merasakan uyuh, kada merasakan lapah, sebab nah dikandung itu manusia yang paling utama baginda Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nah makanya di sini Nabi menjelaskan walam yazalillah azza wa jalla yaquluna minal aslabit tahira ila arham zakiyah. Maka senantiasa Nabi Nurku itu berpindah daripada sulbi nang suci kepada rahim nang bersih. Jadi maksudnya apa? Hina hatta akhrajani Allah min baina abawayya wa huma lam yaltaqiya sifahin qattu. Sehingga mengeluarkan aku daripada orang tua abah dan ibu nang mereka itu napa tidak melaksanakan hubungan kecuali sebelumnya mereka itu melaksanakan nikah dan kawin. Jadi abah Nabi itu nikah, hanya lahir Nabi kita ke alam dunia. Kalau tes DNA apa kayak apa aja? Lakian nih, contoh nih, lakian pamannya berzina kan bebinian. Anaknya anak tuh kalau dalam agama anak nang zina itu benisbah bin kepada ayahnya, lebih nasab kepada ayahnya. Kada diakui kalau sebab dia melakukan hubungan bukan hubungan nang sah dalam Islam. Tapi tes DNA anak zina itu pasti sama dengan ayahnya nang menzinahi ibunya. Makanya tes DNA anak awak dalam agama kita Islam. Nah agama Islam itu nang bujur-bujur nasab itu tahu itu adalah yang berkenaan. Pian abah pian tahu si anu, kai pian si anu, abahku kita kawin, kai ko kawin, datuku kawin. Mana buktinya kawin nih abah itu buku kah? Kai ko ada buku nih. Berarti mau nikah pengulo bersaksi pakai pengulo pakai jujuran kawin, pasti nikah secara sah. Kalau nikah secara sah, nasab anak itu sah dinisbahkan pada ayah nama nikahi ibunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya nur Nabi ini Nabi Nurku ini berpindah daripada sulbi nang suci kepada rahim nang bersih di Tuhan, sehingga abah dan ibuku pun melaksanakan pernikahan. Nah pada malam Senin lahir baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dikandung 9 bulan lahir Nabi kita ke alam dunia ini. Nah Nabi kita Muhammad Sallam. Nah Nabi kita lahir itu pada malam Senin menjelang subuh. Ini malam apa nih? Malam Rabu kah? Kaliwat sudah leh. Malah jam dulu nah. Tadi jam belum lagi. Ayo. Jadi Nabi kita itu lahir pada malam Senin. Ada kalau dalam Maulid Habsyi yang kita baca ya kalau lah. Dalam itu Maulid Habsyi kita dikatakan di situ Nabi itu lahir pada malam Senin. Makanya hari Senin itu untuk memuliakan hari Senin, Nabi kita setiap hari Senin itu berpuasa, puasa Senin. Dilihat oleh sahabat, kenapa Nabi itu setiap hari Senin puasa? Dilihat, makanya lalu sahabat ini mereka bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu sallallahu kana yu'allimu yauma maulidihi. Jadi ujar sahabat, wahai Rasulullah, kenapa pian setiap hari Senin pian berpuasa? Puasa sunnah lah. Dan puasa Ramadan itu wajib, puasa sunnah. Jadi Nabi itu ada puasa nang setahun sekali bang. Puasa nang tiap minggu ada, Nabi itu Senin Kamis. Puasa nang setiap bulan hari putih, hidup 13-14 itu puasa Nabi tiap bulan. Puasa di akhir bulan, mau juga Nabi puasa hidup 27, 28, 29. Gitu pemulutan aja, awal bulan Maulid, akhir bulan mau alhamdulillah mun puasa bisa ngalih dibawai ya kalau undangan lakasnya dibawai ya Allah puasa ngalih. Nabi ditanya oleh para sahabat kenapa dia setiap hari Senin puasa. Nah kita lihat apa jawaban Nabi. Soalnya Rasulullah SAW siang yom Isnin waktu Nabi zaka yomul itu pada hari Senin aku lahir ke dunia makanya aku berpuasa. Ini nikmat kepada aku yang diberikan Allah. Aku syukur nikmatnya Nabi aku lahir ke dunia hari Senin. Makanya setiap hari Senin aku ini menjalankan ibadah puasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pian adalah memperingati ulang tahun pian adalah. Nah lakian dulu tahunnya begini enggak ada awan. Lakian dulu pian ada memperingati ulang tahun pian lah. Pian di akta lahir pian bila lahir nih kada tahu juga kok. Kada tahu juga tahu lah.
Nya menang kawin hanya 5-7 tahun nih mau wae nang laki kada ingat hari ulang tahun nang bini mengatakannya Allah. Nang bini anak ulang tahun kadang-kadang nang laki nang kada ingat ya Allah. Apa bini ini pindah menyari nih sekali aja hari ulang tahun bini kada ingat nang laki. Memberi wadai kada juga, memberi makanan kada juga, memberi hadiah kada. Sari bini kada laki. Hah? Kada kah? Berarti itu tuh kada ulang tahun tuh kan itu tuh. Tuh kada tua kau ulang tahun. Pian di akta lahir pian tuh bila pian lahir tanggal anu, adil malam Selasa kan malam Kamis kan tanggal anu, bulan anu, tahun anu ada kalau di situ ya kalau bila ada nabi isi akta. Nah, pada bisi akta tuh kada tahu lahir di buah pohon apa, tahu juga ya kalau atau lahir di klinik apa tuh kada tahu juga. Jadi mun ini lah di klinik bang biasa bidan menulis anu tuh akta leh. Ayo sudah. Jadi Nabi ditanyakan apa pian setiap hari Senin puasa? Apa jawaban Nabi tadi? Hah? Pada hari Senin dia Nabi aku lahir ke dunia. Makanya hari Senin itu mulia apa ya? Bagus. Pada hari Senin aku lahir ke dunia. Imba itu dia Nabi wafihi asuk. Pada hari Senin Nabi itu diutus jadi rasul, jadi Nabi. Pada hari Senin juga Nabi diangkat jadi Nabi. Dan pada hari Senin Nabi kan apa? Mengalami peristiwa juga meletakkan Hajar Aswad di Baitullah. Pada hari Senin Nabi kita hijrah dari Makkah menuju Madinah. Dan pada hari Senin juga Nabi kita wafat. Pada hari Senin Nabi masuk kota Madinah. Dan pada hari Senin juga Nabi kita wafat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah makanya mensyukuri nikmat dari Allah, kejadian-kejadian yang ada hubungannya dengan diri Nabi. Setiap hari Senin Nabi kita mensyukuri nikmat beliau berpuasa. Jadi biar memperingati hari ulang tahun ya. Bagusnya apa memperingati hari ulang tahun puasa kayak Nabi ya kalau di depan Nabi potong kue itu tapi boleh aja juga. Nah penting jangan maniup lilin aja itu nggak bagus, bukan budaya Islam. Kalau motong kue baca dua salamat atau menukar nasi bungkus 15 bungkus. Nah ini bisa salamatan dua salamat bacakan hari ini aku ulang tahun ya kita. Atau kita beri sembako anak yatim memperingati ulang tahun boleh kada? Oh, tapi Nabi memperingati ulang tahun Sidin setiap hari Senin, setiap minggu Sidin peringati ulang tahun Sidin. Beliau menjalankan ibadah puasa Sidin. Nabi kita puasa Sidin itu mensyukuri nikmat. Nah makanya pulang Nabi kita Muhammad SAW itu lahir malam Senin bulan Rabiul Awal pada tahun ada bukunya juga gitu. Jadi Nabi kita itu lahir pada bulan Rabiul Awal pada tahun Gajah. Nah, Nabi Sidin apa tadi yang nanti kisah? Nah, anu dipang. Kada anu lagi sudah. Jadi Nabi itu Sidin apa? Lahir pada bulan Rabiul Awal, meninggal pada bulan Rabiul Awal juga, boy. Jadi sama. Nabi itu lahir bulan Maulid, meninggal juga bulan Maulid. Tapi kita kan memperingati hari kematian wafat kada. Adalah mahauli Nabi di kampung apa nih? Kalau but ke mana sini? Adalah orang mahauli Nabi adalah. Mulai zaman pakaian paninian dulu adalah sampai ini adalah memperingati haul Nabi aja adalah. Kalau haul saman ada, haul pakai mukaddam wali-wali dahulu ada, haul guru sekumpul ada, memperingati haul Nabi adalah. Nah kenapa ulama kadang menganjurkan kita memperingati haul Nabi hari kematian wafat Nabi? Padahal Nabi sama lahir bulan Maulid, meninggal bulan Maulid juga, meninggal pada bulan Rabiul Awal juga. Kita kadang memperingati haul Nabi, kadang memperingati hari wafat Nabi karena wafat Nabi itu musibah, duka cita, sedih. Kadang berpulutan memperingati haul Nabi, peringatan wafatnya Nabi bisa bertangisan aja itu sedih. Wah, peringati haul Nabi. Wafat Nabi, wafatnya ulama haji musibah dalam agama ya Allah lagi wafatnya Nabi. Nah kita dianjurkan apa memperingati Maulid Nabi. Nah Nabi tadi dalilnya memperingati hari ulang tahun Sidin setiap hari Senin Sidin puasa. Makanya dianjurkan ulama kita memperingati
ulang tahun lahir Nabi, ulang tahun Nabi dengan kita membaca maulid. Maka itu juga Abu Lahab pulang. Abu Lahab gembira menyambut kelahiran Nabi. Abu Lahab Nabi nih. Nah, di gembira menyambut kelahiran Nabi itu dari kemuliaan. Setiap malam Senin Abu Lahab dapat keringanan azab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abu Lahab nih gembira menyambut kelahiran Nabi di mana? Sidin waktu dihabarkan budak Sidin yang bernama Suwaibatul Aslamiyah bahwasanya wahai tuanku Abu Lahab, keponakan pian telah lahir tadi malam, namanya adalah Muhammad, jenis kelaminnya laki-laki. Maka Abu Lahab gembira menyambut kelahiran Nabi, padahal Sidin kada beriman, kada sempat masuk Islam. Gembira menyambut kelahiran Nabi Abu Lahab. Sidin memerdekakan budak Sidin yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Nah, karena Abu Lahab ini gembira menyambut kelahiran Nabi, kenapa? Allah ada melupakan jasa baik Abu Lahab. Setiap malam Senin Abu Lahab dapat keringanan azab. Malam lain kada dapat keringanan azab. Malam lain, malam-malam selain malam Senin, Sidin dihukum, disiksa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala setiap malam Senin. Sidin dapat keringanan azab. Kenapa? Sebab gembira menyambut kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa yaqulu fi dzalikal Hafiz Syamsuddin Muhammad Nasiruddin Ad-Dimashqa. Uji Sidin apa? Iza kana hadza kabiran jahamuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada. Apabila ini orang kafir ya Sidin nang kada beriman nih, datang celahannya dalam ayat apa? Tabada abi lahabi wa tabba. Ya kalau celaka, kalau tabat yada abi lahab itu apa? Celaka apa? Ya kalau mau fil jahim mukhallada, dalam neraka jahanam itu dikekalkan. Ata annahu, datang dalam hadis sahih fi yaumil isnain daiman yukhaffafu. Sidin setiap hari dan malam Senin Abu Lahab dapat keringanan azab. Kenapa Abu Lahab nang kada beriman nang kafir ini dapat keringanan azab setiap malam Senin? Itu dalam hadis sahih Pak, dari ada muka hafian. Karena apa dia diberikan keringanan azab setiap malam Senin Abu Lahab? Karena gembira menyambut kelahiran Nabi. Jadi kita penting kalau datang bulan Maulid gembira menyambut kelahiran Nabi. Walau kita bermulutan gak ada, tapi kita nanya banyak undangan dulu, nggak ada mulut gitu, banyak tulak kemana-mana ya. Kalau ulun ajak gerugut semalam berapa malam, hanya datang semalam undangan gerugut. Jadi gembira dengan kelahiran Nabi itu ada nilai, itu penting kita gembira menyambut kelahiran Nabi. Yuhabbabu lis-sururi bi Ahmad pamazanu bil abdil ladzi kana umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhada. Maka apa aja Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqa, maka bagaimana sangkaan engkau dengan umat Nabi yang gembira menyambut kelahiran Nabi seumur hidupnya. Seumur hidupnya gembira menyambut, setiap tahun datang bulan Maulid, gembira menyambut datangnya bulan Maulid, menyambut hari kelahiran Nabi. Setiap minggu gembira menyambut kelahiran Nabi, baca Maulid, mengumpulkan kekawanan, bersalamatan, bermakanan. Apalagi nang kafir aja dapat keringanan azab setiap malam Senin karena ada gembira menyambut kelahiran Nabi. Bagaimana kita umatnya ini sangat cinta lawan Nabi, sangat memuliakan Nabi, sangat mengistimewakan Nabi, gembira kelahiran Nabi seumur hidup, maka insya Allah kita dapat kemuliaan keistimewaan lebih yang didapatkan Abu Lahab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah peringatan Maulid di Desa Kalubot, Masjid Darul Ibadah. Gembira dengan menyambut kelahiran Nabi itu bisa kita wujudkan dengan kita baca Maulid, bisa. Kada baca Maulid boleh juga kasidah sedikit pemakanan langsung boleh ada. Boleh. Atau boleh juga gembira menyambut kelahiran Nabi itu undangan Maulid kita kadang biasa undangan makan mau aja ya oleh, kada baca Maulid undangan makan aja ya oleh mau juga. Nah waktu undangan makan itu seandainya kita kada membaca Maulid lah, usahakan kita membaca salawat on Nabi, tanda ingat on Nabi, apalagi ini bulan Maulid nih, apalagi bulan Maulid ini bulan mulia, undangan makan aja datang bawa gula makan ya Allah. Nah usahakan itu baca
salawat lawan Nabi sebelum makan. Tadi kita ingat lawan Nabi di bulan ini bagus gitu. Biasanya kada ingat kadang, ya Allah, langsung makan kadiran berukuan, ya Allah. Padahal mesti baca salawat dulu Nabi bulan Maulid. Ya Allah lah. Saruan mulut, ya Allah. Makan datang baca salawat dulu. Berapa kali baca salawat? 3 kali kah? 5 kali kah? 7 kali kah? 10 kali kah? Nggajil di lengannya. Masa anak lebih 10 berapa? 13, 11, 13, 15. Ya kalau 1000 kali kah? Ingin wah ya 1000 kali salawat sebelum makan kalawasan ya kalau leh. Mengantuk pohon nah mahadena. Salawat 1000 kali salawatnya pian. Napa gunanya fungsinya napa? Lawan kita fungsinya kita apa nih? Salawat sama fungsinya lawan gula kita minum apa? Minum teh tuh. Minum teh tuh itu kita supaya manis, minum teh itu minum kopi digulai kalau minum teh pian minum teh kalau minum kopi supaya manis apa digulai. Sasindok gulanya kada manis tambahi 2 sendok. 2 sendok gula sedang bedai leh. Ada manis juga tehnya 2 sendok tambahi 3 sendok. 4 sendok ada manis gulanya, anunya tehnya tambahi 4 sendok berapa lagi? 5 sendok. Setahun aja malah kan kaji manis pian 5 sendok gula. Gula mana sendok minum. Ya kalau maka masyarakat kita ini kata jenis manis ya kalau leh. Gula manis apa lagi? Wadah, sarikaya apa? Uhilam manis kalau. Sarikaya manis juga apa lagi? Kari dia aja. Ayo sudah, biar nang tahu nama-nama toh. Nah, kayak itu juga fungsi salawat dalam kehidupan kita. Kita ini rumah tangga bermasalah. Bercari pindah kada dapat juga duit, bercari berusaha masalah banyak, hutang banyak, punya masalah kehidupan, masalah ibadah, malas beribadah. Jadi salah satu solusinya obatnya apa? Kita banyakkan membaca banyakin baca salawat. Banyak tuh berapa? 500 kali bersalawat. Pindah kada peningkatan belum? Pindah kada gawian belum dapat. Padahal sudah bersalawat 500 kali. Pindah rumah tangga masih kayak itu aja rumah tangga tetap aja mengalahian bini mengalahi marangote bini memamai ketujuh laki bini apa masalah rumah tangga masalah kawan masalah tetap terakhir lagi salawatan 500 jadi tambahi berapa 1000 sudah bersalawat tetap kada merubah kehidupan tetap berusaha tidak kemajuan kantong kempes utang banyak nah ya pak tambahi pulang salawat 1000 jadi tambah 2000 kalau 2000 duit itu sedikit lah oh salawat 2000 banyak ada duit 2000 sedikit kalau duit 2000 banyak ada 2000 duit sedikit 2000 lah tapi salawat 2000 banyak ada banyak inya kita nih kada biasa salawat tuh sama 1000 2000 tuh 10 20 kali biasa tahan tam 2000 belentak saja dah nah asa gelisah asa anak ya kata biasa lihat ulama-ulama nang zaman dahulu tuh guru sokong namanya khatam baca dalail pagi sekali kemarian sekali 1000 kali salawat 2000 kali tetap kehidupan kada peningkatan banyak tetap tambahi gulanya ulang berapa 2000 tambah berapa 2000 tambah 1000 salawat berapa 3000 bersalawat sudah 3000 nih umpamanya salawat apa aja walau salawat Jibril ada kalau salawat Jibril nah handap tuh sallallahu alaihi Muhammad 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 menang salawat kamilah tuh 3000 tuh subuh aja contoh so Allahumma shalli salam kamilah 3000 bah itu bah jangan nih salawat handap aja 3000 tuh baca dulu maksud innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina shallu 'alaihi wasallimu kita baca salat Ibrahimiyah dulu masalah Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid itu hanya baca salat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sekali sudah nang salawat mukadimah itu jadi hitung sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu ini salawat Jibril alaihi salam dibaca 3000 berapa jam tuh hanya tontong sejam tontong esok oleh 3000 tuh leh coba ya Allah coba sekali yang ada hamba mencobai makanya ada peningkatan hidup gulanya ada manis belum tehnya ada betul gula 3000 salawat ada peningkatan juga
Masih nyanyi kehidupan nih, masih kada bagus, masih belum manis kehidupan, belum manis ibadah, belum manis berumah tangga. Tambahin lagi 3.000 tambah berapa? Hah? Tambah 4.000 leh. 4.000 hidup perubahan juga. Tambahin sesendok lagi gulanya berapa? 5.000 kali aku di kampung baca orang baca salawat 5.000 kali ngalih sok oleh ngalih caranya bisa ngalih itu di kampung sebelah sok ada sok 5.000 kali baca salawat insyaallah dijamin oleh para ulama sudah 5.000 kali bersalawat al Nabi asal bujur bersalawat bujur bacaannya insyaallah Allah akan merubah kehidupan kita. Nah asalnya kehidupan kita pas-pasan insyaallah ada peningkatan. Nah, asalnya kita malas pahit beribadah jadi manis beribadah. Nah rumah tangga kada manis jadi manis. Jadi insyaallah karena nampak manfaat khasiat salawat kalau gulanya jadi 5 kada manis lagi itu bermasalah tehnya nampakan itu tuh ya Allah 5 sendok sudah ada manis juga 5 kali salawat Jibril itu baik. Ada kalau saya Jibril bersalawat kan Nabi salawatnya apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Khidir alaihi salam bersalawat al Nabi salawatnya itu juga sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Ilyas bersalawat al Nabi salawatnya itu juga sallallahu alaihi Muhammad. Salawat paling handap sudah. Kan dia lagi handap pada itu jangan dihandap-handapi lagi. Sallallahu aja sallallahu Muhammad ya tadinya kalau kan Sayyidina boleh lagi baik lagi ya kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedikit lagi. Jadi kenapa kita nih membaca maulid supaya kita dalam majlis ini kita membaca salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi dalam hadis man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyran. Hadis sahih riwayat Muslim. Siapa bersalawat ya Nabi lawan aku sekali, Tuhan bersalawat lawan inya 10 kali. Allah bersalawat lawan kita 10 kali, kalau kita bersalawat lawan Nabi sekali. Sekali lawan Nabi bersalawat, Tuhan bersalawat 10. Tuhan memberi salam 10 lawan kita. Allah menghapus 10 kejahatan kita, Allah menghapus 10 kebaikan dengan satu salawat dan derajat kita naik 10 sekali kita baca lawan Allah dengan kita bersalawat pasti amal ibadah kita diterima Allah. Kullu amalin minha maqbul wa minha mardud. Amal ibadah yang kita lakukan ada yang diterima Tuhan, ada yang ditolak Tuhan. Illa salah ala Nabi Muhammad, kecuali bersalawat ala Nabi pasti diterima Tuhan. Kenapa? Takriman, karena memuliakan baginda Nabi kita Muhammad. Kita bersalawat ala Nabi, kita bersalawat ala Nabi, kita menyebut nama Nabi, otomatis amal ibadah kita diterima Allah. Nah mungkin di penghujung bulan ini mudah-mudahan kita masih tetap cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita perbanyak ibadah, kita perbanyak salawat, kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita amalkan segala sunnah-sunnah sirin. Apalagi kita penghujung bulan Maulid ini, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan insya Allah akan kita dapatkan kalau kita banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk amalan yang paling bagus, amalan yang paling baik. Jangan tinggalkan di akhir zaman ini kita membaca salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan oleh para ulama kalau kita bersalawat kepada Nabi kita termasuk anak nanti kepada ibu bapak. Kenapa? Karena kalau kita baca salawat kepada Nabi, salawat kita disampaikan oleh malaikat kepada Nabi, disebut nama kita di hadapan Nabi dan disebut nama abah kuitan kita di hadapan Nabi. Pokoknya si anu bersalawat Nabi lawan pian fulan bin fulan dia malaikat han, berarti kita menyodorkan nama kita di hadapan Nabi dan nama kuitan kita di hadapan Nabi, itu termasuk kebaktian kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan salawat, amalan yang bagus di akhir zaman memperbanyak salawat. Kita hadir maulid, kita baca salawat, amalan yang utama, ibadah yang utama, membaca salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit yang bisa ulun sampaikan. Salah hilaf ulun banyak ampun dan maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Mari. Arihim bermaksud alaihim arahmu alaihim.
Sunnah alhamdulillah masyaallah manasik Muhammad Rasulullah Allahumma jami'na bil afiyah wa salam wa aqitna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi' يا ربي فبلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya doa yang telah dipimpin oleh Habib Soleh Iqbal tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Semoga semua yang telah disampaikan oleh Habib Soleh Iqbal tadi dapat kita petik hikmahnya dan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk menutup acara ini marilah kita melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya pembawa acara dan segenap kepanitiaan mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah dan khilaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.